Sekarang saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus dan saya akan melakukan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Katimbang saya melaju dengan bisnis saya dan kesuksesan saya. Dan Yesus hanya merupakan bagian kecil dari kehidupan saya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat bergabung kembali dalam seri Walking with God. Saya mengingatkan Bapak Ibu bila tidak berkeberatan untuk subscribe, tekan tanda lonceng, dan bila apa yang Bapak Ibu dengar bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Episode yang keempat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat para rasul berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Oleh karena lebih dari yang mampu kami sadari, kami insiapi. Sesungguhnya Tuhan senantiasa hadir menyertai kami, menolong, memimpin, dan memberkati kami. Sekarang Tuhan, tolonglah kami apabila kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita mengawali dengan membaca dari Injil Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kita sudah mengikuti Abraham berjalan bersama dengan Allah. Kita juga sudah melihat Musa berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Bapa. Abraham disebut sahabat Allah, Musa disebut temannya Tuhan, dan Yesus disebut sebagai orang yang paling karib denganku. Pada bagian yang keempat ini kita menemukan tentang rasul-rasul yang diundang untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Markus pasal yang ketiga tadi melukiskan 3 hal yang diberikan Yesus sebagai undangan bagi murid-muridnya. Menyertai dia, memberitakan Injil, dan mengusir setan. Dari ketiga hal ini, mana yang sesungguhnya paling banyak mengambil waktu Yesus? Bukan memberitakan Injil, bukan juga mengusir setan, karena kalau kita membandingkan dalam kuliah kedokteran, mungkin memberitakan Injil dan mengusir setan
sudah dalam tahap koas. Tetapi yang lebih lama adalah murid-murid atau lebih tepat rasul-rasul dipanggil untuk menyertai Yesus. Murid-murid bersama dengan Yesus terus-menerus sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membedakan beberapa panggilan Tuhan Yesus kepada kita manusia. Panggilan tingkat yang pertama, panggilan tingkat yang kedua, dan panggilan tingkat yang ketiga. Panggilan tingkat yang pertama kita temukan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya menduga dalam banyak kitab suci orang-orang Kristen, Matius 11 ayat 28 diberi tanda, digaris bawahi, diberi warna dengan stabilo. Ayat ini penting, oleh karena ayat ini merupakan sebuah janji Tuhan. Ya, sungguh, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban berat akan diambil dan kelegaan akan diberikan. Kelegaan hanya akan bisa kita dapatkan di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid, dan murid-murid ini kemudian akan diutus. Kata rasul, apostolos itu berarti yang diutus. Orang-orang yang dipanggil menjadi murid menurut saya bukan orang-orang yang berhenti pada panggilan yang pertama ini. Orang-orang yang datang kepada Yesus untuk mendapatkan berkat. Orang-orang yang sesungguhnya datang untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang bersedia menjadi murid Yesus adalah orang-orang yang akan bersedia menerima panggilan tingkat yang kedua. Panggilan yang dimunculkan dalam beberapa ayat. Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Panggilan untuk bukan sekedar datang dan menerima berkat. Panggilan untuk bersedia bersama dengan Yesus dan bekerja bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, murid-murid adalah orang-orang yang bukan hanya mengenal Yesus sebagai seorang rabi, seorang guru. Murid-murid adalah orang-orang yang mengenal Yesus lebih daripada guru biasa. Seperti cerita di dalam Lukas pasal yang ke-5, ketika para nelayan, Simon, Petrus, Yohanes, Yakobus dengan teman-teman mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan dan ternyata mereka tidak mendapatkan ikan. Padahal bukan menangkap ikan dengan pancing tetapi dengan jala. Dan mereka adalah nelayan-nelayan kawakan, waktunya sepanjang malam sampai pagi. Lalu menjelang pagi Yesus berdiri di pinggir danau. Dan ketika Yesus tahu mereka tidak punya lauk pauk, Yesus memberikan perintahnya. Dan segera mereka mendapatkan dalam jumlah yang banyak. Ayat yang menarik di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa hubungannya? Diberi ikan dalam jumlah banyak dan sekarang Simon mengaku sebagai orang berdosa. Oleh karena Simon melihat di dalam diri Yesus bukan hanya seorang guru biasa. Simon melihat keagungan, kekudusan Yesus dan sekaligus itu menginsyafkan akan kedosaannya sendiri. Oleh karena itu Simon tersungkur dan mengaku bahwa dia adalah seorang yang berdosa.
di hadapan Yesus. Seorang yang bersedia dipanggil menjadi murid, seorang yang mengalami Yesus lebih daripada pengalaman biasa. Mungkin itu juga pengalaman dari Nathanael yang ketika dipertemukan dengan Yesus, Yesus segera berkata, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada tipu daya di dalam dirinya. Dan dengan heran, Nathanael segera bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Dan kemudian Yesus menjawab di dalam Yohanes 1 ayat 47-48, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Agaknya Nathanael pernah berdoa, sebuah doa yang khusus di bawah pohon ara. Bukan sekedar dia sedang bersantai di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara Nathanael berseru. Di bawah pohon ara Nathanael mencari Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus mengatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Karena itu reaksi Nathanael luar biasa. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan Yesus bukan sekedar untuk menjadi seorang penggemar, fans. Panggilan Yesus adalah panggilan untuk menjadi seorang pengikut, panggilan untuk menjadi muridnya. Dan menjadi seorang murid, istilahnya adalah berjalan di belakang guru. Itu zaman dahulu. Murid-murid berjalan di belakang gurunya. Sedemikian dekat murid berjalan di belakang gurunya mengikuti. Sehingga mereka terkena debu tanah yang terlempar dari sepatu sandal gurunya. Murid-murid adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang harus bersedia untuk melakukan lebih daripada sekedar hal-hal yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dipanggil untuk menyerahkan diri kepada Yesus, dan seperti seorang murid menyerahkan hidupnya kepada gurunya. Kalau gurunya di Roma, mengikut guru berarti ikut di Roma. Kalau gurunya pergi, mengikut guru berarti ikut pergi. Kalau gurunya ke timur, muridnya ikut ke timur. Gurunya ke barat, murid-muridnya ikut ke barat. Murid adalah seorang yang menyerahkan diri dan masa depannya kepada gurunya. Oleh karena itu, panggilan Yesus sesungguhnya adalah panggilan untuk meninggalkan hidup yang lama. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku bukan sekedar penggemar tetapi pengikut, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang-orang yang hendak mengikut Yesus justru harus menyangkal dirinya, bukan untuk mendapatkan semua keinginannya. Menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Panggilan untuk menyerahkan diri kepada Yesus, panggilan untuk melakukan perubahan hidup, bahkan perubahan hidup sedemikian rupa. Karena itu kelanjutannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Datang kepada Yesus bukan cuma untuk mendapatkan kelegaan. Datang kepada Yesus berarti harus meninggalkan ikatan yang lama, bukan menjadi ikatan yang paling utama. Oleh karena ikatan yang paling utama adalah ikatan dengan Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Bahkan keinginan kita, kenyamanan kita, cita-cita kita bukan lagi harus ditempatkan di tempat pertama, tetapi harus dipindahkan di bawah Yesus. Dan Lukas 14 ayat 33 melengkapi. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bersedia untuk melepaskan segala milik, bersedia untuk tidak menempatkan nyawanya sendiri sebagai yang terpenting, karena Tuhan sekarang harus ditempatkan menjadi yang paling penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipanggil menjadi murid oleh Yesus, orang-orang yang bersedia untuk tidak sekedar datang dan mendapatkan kelegaan, tetapi untuk melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Mari kita urutkan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Sudah saya ulangi, sudah saya katakan, sekarang saya ulangi. Panggilan tingkat 2 ini, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 20. Dan di sana dijelaskan Simon Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan Yohanes dan Yakobus meninggalkan ayahnya untuk mengikuti Yesus. Mengikut terus-menerus. Kalau begitu, para murid diundang untuk tinggal bersama dengan Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 38 dan 39, Andreas dan Yohanes yang semula murid Yohanes Pembaptis disuruh oleh gurunya untuk menjadi murid Yesus. Dan mereka datang kepada Yesus dan bertanya, "Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan dijawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Mengikuti Yesus dimulai dengan tinggal bersama dengan Yesus. Dan kita menemukan lebih jauh panggilan yang diberikan dalam tingkat yang kedua ini. "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11, 29 sampai dengan 30. Panggilannya adalah panggilan untuk belajar kepada Yesus. Panggilan untuk sedemikian rupa menempatkan Yesus sebagai guru, digugu lan ditiru, orang yang dihormati, orang yang ditaati, orang yang bahkan juga dilayani. Murid-murid dipanggil untuk menyerahkan diri. Dan oleh Yesus mereka akan diajar, mereka akan bukan hanya menerima pengetahuan, bukan hanya menerima informasi, mereka akan diubah hidupnya sedemikian rupa, sehingga belajar sesungguhnya bukan menjadi makin tahu. Belajar sesungguhnya justru menjadi semakin berubah, sebagaimana Yesus mengubahkan para murid dan berlangsung sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid tinggal bersama dengan Yesus, ketika mereka mengikuti Yesus, ada 4 hal yang hendak saya sampaikan berkaitan dengan peristiwa itu. Yang pertama, mengikuti Yesus berarti murid-murid terus-menerus melihat Yesus. Kalau boleh digambarkan, 24 jam selama 7 hari dalam 1 minggu. Murid-murid hidup bersama dengan Yesus,
murid-murid melihat Yesus, murid-murid mengikut Yesus, belajar, dan seperti seringkali dikatakan, suami istri yang tinggal bersama, mereka akan mulai makin mirip. Murid-murid mengikut Yesus, diharapkan mereka akan terpengaruh Yesus sedemikian rupa. Suami istri akan punya pandangan dan pendapat yang makin menjadi sebuah pendapat dan pandangan yang menyatu, mirip. Mungkin karena sering berbicara, mungkin karena sering berdiskusi, mereka kemudian punya kesimpulan yang sama. Dan itu kemudian menjadi sikapnya. Murid-murid diharapkan menjadi seperti suami istri bersama dengan Yesus. Makin mengalami perubahan karena melihat Yesus. Karena bergaul bersama dengan Yesus. Karena terpengaruh oleh Yesus. Yang kedua, kita melihat murid-murid yang berjalan bersama dengan Yesus bukan hanya melihat Yesus. Mereka akan melihat yang diperlihatkan oleh Yesus. Yesus akan berbicara, Yesus akan sharing, berbagi, Yesus akan bercerita tentang Bapanya. Yesus akan berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus akan berbicara tentang visi dan misinya. Dan murid-murid mengerti hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka mengerti. Karena Yesus membuka diri kepada mereka. Murid-murid mendengar apa yang diungkapkan Yesus kepada mereka. Pada bagian yang ketiga, murid-murid melihat apa yang dilihat oleh Yesus. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari pergi ke mall, apa yang segera Bapak, Ibu lihat? Makanan, barang-barang yang bagus, atau ada orang ke mall untuk melihat orang-orang yang lalu lalang. Kalau kita memperhatikan, dan murid-murid pasti sadar, Yesus selalu melihat orang-orang yang disisihkan. Yesus ini seperti air yang mengalir, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Baru berhenti di tempat yang paling rendah. Yesus memperhatikan orang-orang yang dianggap berdosa. Orang-orang yang disingkirkan. Orang-orang yang bahkan memang karena keputusannya, pilihannya, tindakannya yang berdosa. Mereka kemudian mengalami penderitaan atau mereka dibuang oleh lingkungannya. Mereka-mereka inilah orang-orang yang dilihat Yesus. Selain mereka yang cacat, terutama cacat sejak lahir, yang dianggap sebagai orang-orang yang dihukum oleh Tuhan. Dan pada bagian yang keempat, mari kita ulangi terlebih dulu. Dengan murid-murid tinggal dan mengikut Yesus, mereka akan melihat Yesus 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Mereka akan melihat yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, Bapa, visi misi Yesus, kerajaan Allah. Mereka akan melihat yang dilihat oleh Yesus, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang sudah tidak dihargai oleh lingkungannya. Dan yang keempat, dengan berjalan bersama dengan Yesus, dengan tinggal bersama dengan Yesus, dengan mengikut Yesus, dengan terus berkomunikasi dengan Yesus. Murid-murid akan mendapatkan umpan balik. Murid-murid akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Yesus, tetapi sekaligus mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri. Dan bahkan Yesus bisa jadi akan menunjukkan kepada mereka masa depan yang belum mereka jalani.
Seperti dalam peristiwa kepada Simon Petrus, Yesus berkata, "Simon, engkau akan disebut Petra, engkau akan disebut Petrus, dan di atas Petra ini, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan Yesus membuat para murid belajar. Dan tujuan dari Yesus, para murid ini diundang untuk menyertai Dia, untuk belajar bersama dengan Dia, untuk diubahkan sedemikian rupa. Izinkan saya menggambarkan dengan lebih sederhana. Murid-murid akan diutus, murid-murid akan ditugasi, yang pada kedua tangan mereka seolah-olah diberikan beban. Yang satu adalah memikul kuk, dan yang satu lagi adalah memikul salib. Yesus memakai dua barang dari kayu, kuk, kayu yang dipasang pada leher lembu atau sapi untuk menarik pedati atau untuk membajak di sawah, dan salib. Kuk adalah alat untuk bekerja keras, membajak, menarik bajak, menarik pedati, dan salib adalah alat untuk menghukum mati. Kuk mengingatkan kita akan kerja keras, pelayanan. Salib mengingatkan kita akan pengorbanan, penderitaan, kematian. Kuk akan membuat kita memeras keringat, dan salib akan membuat orang yang disalibkan mengucurkan darah. Panggilan Yesus kepada murid-muridnya adalah panggilan yang berat, memikul kuk dan memikul salib. Karena itu, siapa yang bersedia untuk menjadi rasul? Orang-orang yang dipersiapkan Yesus sedemikian rupa. Itulah yang digambarkan di dalam Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 tadi, murid-murid dipanggil untuk menyertai Yesus. Murid-murid dipanggil untuk berjalan bersama dengan Yesus. Murid-murid dipanggil untuk belajar dari Yesus. Murid-murid dipanggil untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan apa tujuan Yesus? Tujuan Yesus dengan murid-muridnya adalah supaya mereka mampu untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa aku menurut kamu? Yesus ingin supaya murid-muridnya sampai kepada pemahaman bahwa Dia adalah Guru dan Tuhan. Oleh karena dengan mengakui Yesus sebagai Guru dan Tuhan, murid-murid bersedia untuk menyerahkan diri dan bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan, memikul kuk dan memikul salib. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah engkau mengasihi aku? Untuk bersedia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, butuh sebuah motivasi yang kuat. Lebih daripada mengenal Tuhan Yesus, Yesus menghendaki supaya mereka mengasihi Dia. Di dalam Yohanes pasal 21, kepada Simon Petrus yang menyangkal pada waktu Yesus ditangkap sampai 3 kali, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan Simon Petrus menjawab, hanya menyangkut soal dirinya. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Tanpa membandingkan dengan teman-teman yang lain, ataupun mungkin tanpa memperbandingkan dengan ikan yang banyak, profesi pekerjaan sebagai nelayan. Kali yang kedua Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa lebih dari mereka. Dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai kasih Allah, agapao, agapan, agape. Dan Simon Petrus kembali menjawab dengan jawaban yang senada. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau.
Tetapi kata kasih yang dipakai oleh Simon Petrus bukan agapao, bukan agape, tetapi phileo, kasih seorang teman. Karena itu pada kali yang ketiga Yesus bertanya, "Jadi Simon, kasihmu kepadaku adalah kasih seorang teman?" Dan dengan sedih Simon Petrus harus mengiyakan. Simon dengan jujur mengakui bahwa ia belum mampu mengasihi Yesus dengan kasih ilahi. Ia baru mampu mengasihi Yesus seperti kasih seorang teman. Tetapi pengakuan dan kejujuran Simon Petrus ini berharga. Dan karena itu Yesus berkata, "Gembalakanlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, beri makan domba-dombaku." Justru kepada Simon Petrus yang pernah menyangkal, yang imannya bukan cuma jatuh, tetapi sepertinya imannya itu luruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Baik bahwa dirinya sebagai anak domba Allah yang harus disalibkan, maupun bahwa murid-muridnya akan terguncang oleh karena penyalibannya. Yesus sudah berupaya untuk memberitahukan bahwa ia akan ditangkap, dianiaya, bahkan kemudian akan dibunuh. Tetapi murid-muridnya tidak menangkap juga kalimat terakhir. Tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Karena itu ketika peristiwa Yesus ditangkap, murid-murid sungguh-sungguh mengalami sebuah keguncangan besar. Seperti langit yang tiba-tiba runtuh, hidup mereka terjungkir balik. Selama ini mereka populer di tengah masyarakat karena mereka adalah murid-murid Yesus, orang yang terkenal itu. Sekarang mereka ketakutan menyembunyikan diri, takut dikaitkan dengan Yesus, si narapidana yang mati disalibkan itu. Murid-murid mengalami goncangan ini. Tetapi sesungguhnya Yesus sudah memperingatkan. Di dalam kalimat Yesus kepada Simon Petrus maupun kepada teman-temannya. Saya mulai terlebih dahulu di dalam Matius 20 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Yesus menyebutkan murid-murid akan terguncang. Demikian juga dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Seperti gandum ditampi, dilemparkan ke atas supaya gandum yang kosong sekam kulit akan terkena angin dan jatuh di luar. Dan gandum yang berisi akan jatuh kembali karena punya bobot. Jikalau sesumbar Simon Petrus bersedia menderita dan mati untuk Yesus, punya bobot, sungguh-sungguh akan diwujudkan. Simon tidak akan jatuh ditampi iblis. Tetapi Yesus tahu Simon akan jatuh. "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami keguncangan. Dia sudah berupaya untuk memberitahu peristiwa bahwa dia akan menderita dan murid-murid akan mengalami situasi yang traumatis ini. Tetapi murid-murid tidak menangkap dan tidak mengerti. Dan ketika murid-murid mengalami goncangan, mereka seperti mengalami langit runtuh, hidup mereka terjungkir balik, ketakutan, menyembunyikan diri, dan mempertanyakan segala sesuatu. Termasuk ajaran Yesus dan apa yang selama ini mereka imani. Di mana Allah?
Adakah Allah? Mengapa Allah membiarkan semuanya ini terjadi? Apakah Allah kalah? Apakah Allah salah? Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Sesungguhnya periode yang gelap ini merupakan sekaligus periode pemurnian. Oleh karena sekarang murid-murid para rasul belajar untuk mengevaluasi ulang, menguji segala sesuatu. Dan mereka akan menjadi seperti besi yang patah di tengah. Tetapi sesudah nanti disambung dengan las, bagian yang putus dan tersambung kembali justru akan menjadi lebih kuat dari bagian yang utuh yang lain. Bagian yang putus sesudah dilas akan menjadi bagian yang lebih kuat daripada semula. Kebangkitan Yesus, lalu penampakan Yesus akan mengembalikan murid-murid pada kebenaran iman yang sesungguhnya, yang dimaksudkan oleh Yesus menjadi iman yang mesti mereka pegangi. Mereka dimurnikan, mereka disiapkan untuk menjadi utusan-utusan Yesus, apostolos, menjadi rasul, saksi-saksi kebangkitan, yang sekaligus berarti saksi-saksi kematian dan penyaliban dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, itulah yang mengubahkan para rasul ini. Sehingga ketika nanti Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah turun, dan para rasul khususnya Petrus dan Yohanes memberitakan Injil tentang Yesus dan ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama heran akan keberanian Petrus dan Yohanes. Terlebih oleh karena mereka mengenal Petrus dan Yohanes adalah orang biasa, bukan orang yang terpelajar, tetapi mereka adalah orangnya Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup para murid yang berjalan bersama dengan Yesus sama seperti Abraham berjalan bersama dengan Allah, Musa berjalan bersama dengan Tuhan, Yesus berjalan bersama dengan Bapanya. Murid-murid kemudian disebut oleh Yesus. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, para rasul hidup bersama dengan Yesus, karena itu mereka menjadi sahabat Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, periode keguncangan iman justru menjadi sebuah periode yang penting untuk mengkokohkan iman para murid. Izinkan saya menunjukkan sebuah contoh tentang seorang dokter chiropraktik yang sedang naik daun. Peristiwa yang ia alami 11 Februari tahun 2006. Ketika bisnisnya sedang naik, dia berencana untuk membuka praktek yang lain. Tiba-tiba dalam perjalanan menuju ke tempat berburu, mobilnya keluar dari jalur dan selip masuk ke sebuah lubang tanah. Dan ketika dia berusaha untuk keluar dengan memajukan dan memundurkan mobilnya, terjadilah gesekan di tengah musim kemarau yang kering. Mobilnya dengan cepat terbakar, listrik mobilnya konsleting, dia tidak mampu keluar dari mobil dan mobilnya meledak. Dan tanpa ia bisa mengerti bagaimana ia terlimpar keluar dari mobil dengan seluruh badan terkujur, berdarah, dan terbakar. Ia berusaha untuk tetap sadar berjalan ke tempat base camp teman-temannya. Singkat cerita,
Dia dibawa naik ke rumah sakit khusus untuk menangani luka bakar. Dan membutuhkan 4 tahun. Dengan beberapa kali harus dilakukan pemotongan jari. Sehingga akhirnya dia memiliki 3 jari yang tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Lalu istrinya bertanya tentang transplantasi jari, transplantasi tangan, dan tim dokter mengupayakan. Dan akhirnya dengan upaya para dokter, operasi yang dilakukan selama 17,5 jam. 20 dokter ahli bedah dan anestesis mengerjakan kedua tangannya. Hingga akhirnya dia memiliki kedua tangan dengan jari-jari lengkap. Ketika dia bersaksi, dia sering kali mengutip, orang mengatakan saya beruntung karena saya masih hidup. Lalu dia menjawab, sesungguhnya pada peristiwa ledakan mobil saya Rich Edward mati. Saya mati pada waktu saya mengalami ledakan mobil. Oleh karena sebelum saya mengalami kecelakaan, ketika bisnis saya naik daun, Yesus hanya ada di pinggiran kehidupan saya. Tetapi 4 tahun di rumah sakit, 4 tahun harus berobat. Istri dan anak-anak saya dengan setia menunggui. Kami berdoa dan berdoa. Kami membaca firman dan membaca firman. Sekarang, jikalau orang bertanya, Dr. Rich, mana yang Anda pilih seandainya mungkin? Anda mengalami kecelakaan dan seperti hari ini sekarang, Anda punya jari-jari hasil operasi, ataukah Anda memilih untuk tidak mengalami kecelakaan? Dan dia menjawab, mungkin saya dianggap gila. Saya memilih untuk mengalami operasi, mengalami kecelakaan, mengalami selama 4 tahun ini. Oleh karena sekarang Yesus ada di tahta hati saya. Sekarang saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Dan saya akan melakukan apapun yang menjadi kehendak-Nya. Ketimbang saya melaju dengan bisnis saya dan kesuksesan saya. Dan Yesus hanya merupakan bagian kecil dari kehidupan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita mengalami kehidupan kita terjungkir balik? Mungkin pernah atau saat ini? Sesungguhnya kadang-kadang itu merupakan saat ketika kita mengalami kesempitan menjadi kesempatan bagi Tuhan mendapatkan perhatian kita. Menjadi saat di mana Tuhan akan memberikan kepada kita iman yang murni, iman yang kuat. Karena itu izinkan saya bertanya, siapa Yesus bagi diri kita? Apakah Dia juru selamat, tukang menyelamatkan, tukang menyembuhkan, tukang mengusir setan, tukang memberkati? Ataukah Dia adalah Tuhan dan Guru yang kita junjung tinggi, yang kepadanya kita bersedia menyerahkan diri, kita bersedia untuk melakukan apa yang Ia perintahkan? Izinkan saya melanjutkan. Apakah selama ini kita puas menjadi anggota gereja yang seminggu sekali 1,5 sampai 2 jam kita beribadah? Tidak cukup untuk menjadi anggota gereja, members. Karena panggilan Yesus bukan menjadi anggota gereja. Panggilan Yesus adalah menjadi murid-Nya. Panggilan untuk mengikut Dia, panggilan untuk menyerahkan diri kepadanya. Members, pernah menjadi anggota futsal, senam, anggota klub tenis. Apa yang mesti kita lakukan? Mendaftar dan biaya pendaftaran kita bayar, bulanan iuran kita bayar. Bolehkah kita menjadi anggota klub dan tidak hadir? Suka-suka kita, bukan memboroskan uang kita sendiri. Karena itu pertanyaannya, bolehkah kita menjadi anggota gereja dan tidak aktif?
Sekedar hanya pengunjung kebaktian minggu, boleh? Siapa yang bilang boleh? Karena kata anggota yang dipakai di dalam Alkitab adalah anggota tubuh. 1 Korintus pasal 12. Mana anggota tubuh yang boleh tidak aktif? Saya pernah mengatakan jangan menjadi Kristen usus buntu, karena dalam pikiran saya usus buntu tidak berguna. Dan seorang murid katekisasi saya kemudian mengatakan, Pak, usus buntu itu ada gunanya. Itu untuk sistem kekebalan tubuh. Jika usus buntunya dipotong, sistem kekebalan tubuhnya akan berkurang. Jadi adakah tubuh kita, anggota tubuh kita yang boleh tidak berguna? Seluruh tubuh harus berguna. Seluruh anggota gereja harus berguna, punya tempat dan punya fungsi. Jikalau kita ada dalam tubuh dan tidak berguna, tidak bisa diperintah oleh otak kita, kita adalah tumor dan kanker. Dan lebih baik makin cepat dipotong dan makin cepat dibuang akan makin baik. Panggilan kita menjadi murid. Bersediakah kita mengikut Yesus? Belajar kepada Yesus? Berapa banyak waktu yang kita bersedia berikan? Mari bersama beberapa teman kita membentuk kelompok kecil, kelompok sel, kelompok tumbuh bersama. Kita belajar firman Tuhan mungkin yang sama-sama kita dengar dalam kebaktian atau yang kita ambil dari sebuah buku. Kita belajar bersama dan kita bertumbuh. Dan sekali lagi, belajar bukan menambah pengetahuan. Belajar adalah sebuah perubahan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mau menempatkan di tangan kita sebelah kiri kuk dan sebelah kanan salib. Panggilan kita memikul kuk dan memikul salib. Adakah kita bersedia? Karena jikalau Bapak Ibu tidak bersedia, Bapak Ibu bukan murid Kristus. Dan jangan terlalu cepat menyebut diri Bapak Ibu Kristen. Pertimbangkanlah. Amin. Saya mengharapkan Bapak Ibu tidak hanya mendengar, tetapi jadikanlah ini sebagai sebuah bahan percakapan dengan teman-teman. Apa yang Bapak Ibu dapatkan sebagai sesuatu yang baru atau mengingatkan tentang Tuhan dan tentang diri kita sendiri. Kiranya kita berkomitmen untuk melakukan bagian kita. Terpujilah Tuhan. Amin.